Oh pernah ya. Oke, berarti yang bisa saya coba simpulkan nih untuk saat ini, kalau Mbak Anissa itu mengalami insomnia atau yang biasanya kita sebut itu gangguan tidur. Dan di mana gangguan tidur itu seperti yang Mbak Anissa tadi alami, bahwa kita tuh punya tubuh udah capek, sudah lelah, namun kesulitan untuk tidur gitu ya. Oke. Nah biasanya Mbak Anissa itu memang tidurnya pukul berapa kalau saya boleh tahu? Pukul 9-10-an biasanya. Itu biasanya, tapi kalau saat kesulitan tidur itu apakah tetap tidur bisa jam 9 jam 10? Nggak bisa Bu, jadi lebih lama banget, kayak paling parah itu sampai jam 4 pagi saya baru bisa tidur. Berarti kalau yang bisa saya simpulkan Mbak Anissa itu kesulitan untuk tidur yang biasanya Mbak Anissa mempunyai kebiasaan tidur di pukul 9 terus ke pukul 10, tapi karena Mbak Anissa ini beberapa bulan ini mengalami gangguan tidur, jadi tidurnya menjadi pukul 4 subuh gitu ya Mbak Anissa. Tapi kalau seandainya Mbak Anissa bisa tertidur di pukul, pernah nggak Mbak Anissa mungkin tertidur di pukul 9 atau 10 tapi terbangun pada malam hari? Itu cukup sering sih Bu, kayak gitu. Kayak saya mungkin ketiduran gitu, atau hari melakukan aktivitas apa terus ketiduran, terus bangunnya ya itu kadang paling sih tidur kemauan jantung. Nah biasanya pas Mbak Anissa kebangun pada pukul 1 itu apa Mbak Anissa bisa tidur lagi? Itu nggak bisa Bu, mungkin saya harus mungkin beberapa dulu. Oh, cukup berat ya berarti Mbak Anissa. Nah pas di pagi harinya Mbak Anissa itu ada aktivitas apa? Saya bekerja. Berarti kalau misalnya pukul 4 Mbak Anissa baru tidur, berarti pukul berapa Mbak Anissa? Jam 5 kurang lebih saya. Berarti sekitar 1 jaman saja ya baru bisa cukup tertidurnya itu. Oke, kalau misalnya di waktu weekendnya gimana Mbak Anissa? Apakah sama atau mungkin ada sedikit lebih lama itu bangun pada pagi hari? Iya, jadi mungkin jam 11 saya baru bangun karena saya dari tidur dari jam pagi. Iya benar. Oke, jadi benar ya Mbak Anissa itu mengalami gangguan tidur karena Mbak Anissa kesulitan untuk bisa tidur jam normal pada umumnya dan biasanya suka terbangun pada malam hari dan kesulitan untuk tidur kembali. Oke. Jadi saya mau tahu dulu nih apa sih memang aktivitas-aktivitas yang Mbak Anissa lakukan sebelum tidur pada selama 24 jam tersebut selain bekerja? Mungkin saya tuh setiap mau kerja pasti saya beli kopi dulu. Oh, Terus kayak berangkat kerja beli kopi, pada saat kerja kopi juga. Kalau sama kopi yang saya beli itu habis, terus kadang pulangnya itu beli lagi untuk di perjalanan antar sampai rumah. berarti bisa dibilang Mbak Anissa itu sangat menyukai kopi gitu ya? Apa pernah dalam sehari Mbak Anissa tidak minum kopi? Mungkin kalau saya merasa pagi Benar itu ya Mbak. Oke, berarti benar-benar setiap hari Bapak itu harus minum kopi gitu ya. Nah, biasanya minum kopi itu apakah di sore hari, malam hari atau lebih ke pas siang gitu, kayak lebih banyak yang mungkin kayak saya banyak beli karena saya kerja, terus kalau misalnya saya nggak bisa beli itu saya kerasa nggak enak gitu loh Bu, kalau nggak ada kopi ya. berarti bisa juga udah candu juga ya Mbak Anissa. Berarti kalau malam hari apakah Mbak Anissa juga masih minum kopi? Iya, sebelum tidur saya meminum kopi. Itu aktivitas yang Mbak Anissa lakukan. Selain itu ada lagi? Sebelum tidur saya scroll sosial media. Jadi bermain handphone ya juga tidak. Oke. Selain itu mungkin ada lagi atau? Saya sering kalau misalnya sebelum tidur itu kepikiran hal-hal nggak jelas kayak apa aja sih pikirin, tapi lebih ke arah negatif gitu Bu. Berarti kayak kepikiran-pikiran cemas juga kali ya, yang malam hari overthinking gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau yang bisa saya simpulkan bahwa aktivitas-aktivitas yang Mbak Anissa lakukan selama 24 jam
faktor dari penyebab Mbak Anissa ini mungkin kesulitan untuk tidur atau kurangnya kualitas tidur Mbak Anissa nih. Karena yang pertama tadi itu Mbak Anissa suka minum kopi atau kafein ya. Jadi kalau bisa dikurangi gitu kopinya tuh, jadi kayak karena kopi itu tuh bisa adanya zat kafein yang membuat kita itu kesulitan untuk tidur, itu namanya zat stimulan. Nah itu membuat otak kita tuh lebih aktif bekerja pada malam hari gitu. Jadi kalau bisa mungkin bisa dikurangi sedikit kopinya, jangan meminum kopi pada malam hari gitu. Ya. Untuk yang kedua tadi masalah sebelumnya itu yaitu memainkan HP, scrolling TikTok. Okay. Nah jadi kalau memainkan HP atau bermain ponsel itu sebelum tidur itu bisa bisa menyebabkan mata kita tuh nggak ngantuk gitu loh Mbak. Jadi karena dari sinar atau layar biru dari si handphone tersebut itu membuat mata kita menjadi lebih segar. Jadi merasa kayak masih di siang hari seperti itu Mbak. Jadi kalau bisa Mbak Anissa itu mengurangi penggunaan ponsel atau handphonenya seperti 30 menit sebelum tidur seperti itu Mbak Anissa. Apa bisa? Mungkin saya akan coba. Ya. Nah mungkin dengan apa tuh yang ketiga itu tadi yaitu tentang pemikiran cemas Mbak Anissa ya, pemikiran negatif Mbak Anissa seperti itu. Nah memang Mbak, kalau kita mempunyai pikiran negatif itu, kalau kita di malam hari itu kan suka namanya kita mau tidur ya, suka ada aja pikiran yang masuk, tapi itu akan menyulitkan atau membuat kita tuh jadi sulit tidur Mbak Anissa, karena otak kita terus bekerja memikirkan hal-hal yang Mbak Anissa itu tadi, jadi kita tuh nggak bisa tidur gitu loh. Nah mungkin dengan hal ini saya bisa mengganti atau mengubah perilaku yang kurang sehat Mbak Anissa itu dengan perilaku yang lebih sehat. Apakah Mbak Anissa bersedia? Bersedia ya, karena kan memang itu juga untuk kepentingan Mbak Anissa sendiri. Karena kalau misalnya kualitas hidup Mbak Anissa sudah normal lagi, terjaga, kan di pagi hari ini Mbak Anissa bisa lebih segar ya, bisa lebih menjalankan aktivitasnya juga lebih efektif gitu. Oke. Jadi di sini mungkin saya akan memberitahu nih apa aja sih kegiatan atau aktivitas yang positif sebelum Mbak Anissa menjelang tidur. Nah mungkin tadi kan Mbak Anissa bilang kalau Mbak Anissa suka minum kopi, nah itu bisa ya Mbak. Kalau bisa ya Mbak dikurangi sebelum tidur aja Mbak, mungkin kalau pagi Mbak minum kopi tidak bisa, tapi kalau sebelum tidur itu bisa ada sedikit kurangi. Atau mungkin Mbak Anissa suka minum yang manis-manis seperti susu atau teh manis gitu. Nah itu mungkin kafein atau kopi itu bisa diganti dengan susu atau teh manis kalau Mbak Anissa sebelum tidur, karena kan itu bisa membuat kita lebih cepat tidur aja sih. Nah lalu tadi Mbak Anissa bilang bermain ponsel ya sebelum tidur. Nah kalau bermain ponsel itu tadi saya sudah bilang Mbak Anissa kalau dikurangi penggunaan ponsel selama 30 menit. Nah mungkin itu bisa digantikan dengan kegiatan yang ringan seperti mungkin membaca buku atau Mbak Anissa suka baca buku? Ini sih paling novel gitu. Ya, maka memang buku yang lumayan ringan ya, jadi Mbak Anissa bisa membaca novel sebelum tidur. Nah, dengan kita membaca itu biasanya membuat mata itu cepat mengantuk, benar nggak Mbak Anissa ya kan? Membaca itu bisa membuat mata kita tuh lelah, mengantuk, nanti Mbak Anissa bisa cepat tidur gitu. Nah, yang ketiga itu ada tadi Mbak Anissa suka berpikir negatif atau overthinking pada malam hari. Nah, mungkin pikiran tersebut Mbak Anissa bisa curahkan kepada buku atau jurnal Mbak Anissa gitu. Jadi kayak mungkin Mbak Anissa contohnya, besok aku mau kayaknya aku kemarin besok aku mau makan apa ya gitu misalnya, atau kayak kayaknya aku punya masalah nih seperti ini. Nah itu Mbak Anissa bisa cerita di buku harian atau jurnal Mbak Anissa. Nah itu tuh tujuannya untuk memindahkan pemikiran Mbak Anissa tersebut kepada jurnal. Nah dengan cara Mbak Anissa tuh kayak saya menulis jurnal ini agar saya tidak pikiran dan akan menyelesaikan hal tersebut di pagi harinya. Pak bisa dipahami? Oke, nah kira-kira dari ketiga itu yang bisa Mbak jalani perubahan yang lebih baik
bisa membuat Mbak Anissa tertidur, mungkin Mbak Anissa juga bisa nih membuat lingkungan kamar Mbak Anissa itu dengan suasana yang nyaman, apa ya, yang bisa membuat Mbak Anissa tuh relax gitu loh sebelum tidur. Kan biasanya kalau kita kesulitan untuk tidur itu karena mungkin berisik atau cahayanya terlalu terang atau seperti apa, nah itu bisa mengganggu kualitas kita tidur juga. Nah, dengan cara kita membuat kamar yang nyaman, seperti mungkin Mbak Anissa suka mematikan lampu atau mau dihidupin lampunya? Dimatikan. Oke, nah ya, kalau dimatikan lampu kan itu berarti tidak ada sinar ya, seharusnya Mbak Anissa bisa tidur dengan lelap. Terus juga bisa nih membersihkan kamar tidur dulu, mungkin Mbak Anissa sambil makan di kasur, atau Mbak Anissa seperti itu atau tidak? Oke, berarti ya kan suka menjalankan aktivitas lain selain tidur itu di kamar ya. Oke, nah itu bisa tuh Mbak Anissa membersihkan kamar dulu, mungkin biar tidak ada debu atau kotoran apapun yang buat Mbak Anissa tuh kurang nyaman gitu loh untuk tidur. Nah, selain itu Mbak Anissa juga bisa mendengarkan musik. Mbak Anissa suka mendengarkan musik? Suka. Ya itu, mendengarkan musik itu menjadi salah satu apa ya, seperti teknik relaksasi juga untuk mengantarkan tidur, karena kan kita merasa aman dalam ketika mendengarkan musik, itu bisa membuat kita cepat tertidur. Nah, sampai di sini gimana Mbak Anissa? Paham? Bisa lumayan challenging mungkin buat saya untuk perubahan baru ini, tapi kita akan mencoba untuk hidup lebih sehat lagi. Itu perlu ya Mbak Anissa, karena kan Mbak Anissa kasihan nih, tubuhnya pasti capek, lelah, bangun tidur jam 4 subuh, bangun lagi jam 5, itu kan pasti jadi membuat kita tuh aktivitasnya juga jadi kurang baik, pasti kan nggak efektif ya Mbak Anissa ya, seperti itu. Nah, kalau Mbak Anissa sudah tadi menjalankan kehidupan atau aktivitas yang baik yang lebih sehat, insya Allah Mbak Anissa bisa lebih tidurnya bisa lebih berkualitas, bisa gangguan tidurnya mungkin bisa lebih sedikit berkurang gitu ya. Berarti apa nih yang bisa Mbak Anissa lakukan setelah konseling ini selesai? Saya akan nyiapin apa saja yang bakal saya isi sebelum tidur, atau kayak mencoba mungkin dari tidak memainkan handphone sebelum tidur, dari yang 30 menit sebelum tidur. Berarti Mbak Anissa sudah paham ya gimana aktivitas yang lebih sehat sebelum tidur ya. Gimana sampai sejauh ini